Mungkin toh yang kesekian kali gitu, kalau mau hikam ini, termasuk kitab tasawuf yang dipakai ulama seluruh dunia nih. Selain kitab fikih, kitab ini kitab apa? Hikam. Kata yang ngarang hikam ini begini. Jangan sampai nikmat Allah yang banyak itu kemudian sampean lupa mensyukuri. Jadi sampean jangan sampai grogi karena merasa banyak nikmat, kemudian merasa grogi tidak bisa melakukan apa? Syukur. Kalau sampean merasa grogi melakukan syukur karena kagian nikmat, itu termasuk mengurangi harkat derajat jenengan sebagai hamba yang mukmin. Ini kalau terang nggih, sing rumus-rumus kepekaan seorang ulama ini yang sensitif. Sekarang itu menurut penanggalan Masehi ini 2011. Kalau menurut penanggalan napa Hijriyah niku 1432. Jadi kalau terang nggih rumus-rumus ulama. Zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid. Ada ulama yang memperbarui pola beragama atau cara beragama. Dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian khalifah-khalifah yang lain juga beberapa ulama. Termasuk akhirnya pernah diputuskan sistem bernegara. Ini rumah tenan, diputuskan sistem bernegara. Juga akhirnya diputuskan lagi sistem keulamaan yang kultural. Terus sekarang ngadepi era kulon niku ulama sing ngadepi kemajmukan. Ini rumah tenan ya, sampean ngerti ya. Terus insyaallah sampean ngerti rumus ulama niki selamat. Terus niki kula terang. Rasulullah niku sakok sekali lomo. Soalnya nak wonten yang jaluk dikai. Sampai istilahnya walau biihdataubihi, meskipun bajunya Rasulullah 2, nak diminta orang 1 nggih napa? Dikasihkan. Dan begitu juga Nabi itu tidak sempat nyimpen dinar di rumah karena kalau ada orang minta itu dikasihkan. Bahkan suatu saat Nabi itu ndamel serban, nggih serban ngados ndamel Jumatan kiye-kiye. Sampai wong Bedui ditarik, "Mat, kowe sing adil, dikakei pangeran nang kowe kekasih kok aku ora kei." Ya sudah dikasihkan sahabat. Jika lomane Nabi niku loma alami, loma apa? Alami. Lah kelemahane alami niku nak sing mentolo njaluk ya entuk akeh. Sing mentolo njaluk napa? Entuk akeh. Sing wikir atau njaluk ora tau keduman. Akhirnya sing rai-rai gedhe niku entak entuk. Arabi mek wong Islam kafir Mekah sing Islam anyaran entak entuk. Termasuk itu melahirkan tragedi. Ini kula cerita tarikh. Ben sampean toh bahwa tidak semua sunnah Nabi itu harus persis karena kadang ya direvisi. Ini ketika Islam Mekah, Islam anyaran karena melihat Nabi itu kerabat, karena sama-sama suku Quraisy. Itu ketika Nabi sudah di Medina, sing notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Ini wong kafir Mekah, Islam lagi rong dino, lagi saulan pun jolak-jaluk kanjeng Nabi. Ono sing dikai 100 wedhus. Soale Nabi ini riyen padahal sahabat Ansor. Mereka berdarah-darah demi Nabi, atau goni masih gak Nabi. Nabi juga wedhus pirang-pirang. Ini sahabat Ansor sitok men ra dikai. Tapi nak tanah-tanah yang Mekah jaluk juga ono juga 100 ono juga Mabenal Jabalen. Itu pirang ewu. Mabenal apa? Jika sahabat-sahabat Ansor kadang ya ono sing berpikir Nabi yo menungso, tetap dikekno keluarga. Dikekno apa? Keluarga. Sehingga beberapa sahabat Ansor yang senior-senior merasa ada enak karena Nabi dikomentari miring, dikomentari apa? Miring. Akhirnya niki cerita, ben sampean ngerti perubahan ijtihadnya ulama. Masuk akhirnya terakhir orang tinggal kulon niat ngawur amdan napa? Dan kulon ndonga, muga wong sing seneng kulon pas-pas. Sing gedeng mati malah, tapi tak pikir kualat mesti. Tapi niku lho tenan nih, sing seneng biasa mau. Zaman ora usah seneng kulon terus kemenanan berlebihan mboten. Semoga seneng iman Agus Bae wong alim ngaji ya sudah gitu semoga. Nak mati sampean roe misalnya gak ngaji meneh berarti Gus Bae mati ngoten apa? Jadi semoga yang gampang-gampang. Termasuk wajat kalau bebas syukur, apa enak mati. Pokoknya ya, soalnya mati sebentar, tak usah ngundang kiai-kiai gede, kiai cilik pokoknya. Tapi kira nak wong apik mlebu swarga, nak wong elek ndongakno ben nangis-nangis, ngomong yo bingung dhewe mek awake. Dale roke ndongakno nganti nangis, awake dhewe perlu ditangisi nek ndonga. Walhasil itu melahirkan komentar miring.
Karena daripada salah paham, akhirnya saat Ibnu Ubadah matur ya Rasulullah bahwa perilaku jenengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak. Itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini. Mereka ikut perang susah-susah, tapi jenengan kasihkan sama sanak-sanak Arab yang tidak ikut perang. Padahal mereka tompo mateng. Dari kaji Nabi, fa'ena laka ya tak. Terus dia pendapat tembi. Ya kula niku tiyang Ansor nggih kados umume tiyang Ansor. Kowe dhewe ya maksudnya malah komentar miring tapi dene celana ya kula pokoke tiyang Ansor nggih. Nggih ngoten niku lah tiyang Ansor. Akhirnya kaji Nabi ngambil kebijakan ya sudah orang Ansor panggil semua. Niku pas Fatu Mekah dipanggil di Hadiratin tempat tertutup. Dipanggil Umar ikut. Ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin. Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh. Ini khusus sahabat napa? Itu hebatnya Rasulullah. Mulanya sama nak anut sahabat Ansor swarga tenan. Ora anut neraka. Ketika Nabi pertama pidato ngene. Pak, orang-orang Ansor. Kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa. Lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa katanya. Harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku ora trimo saiki wis joyo eling sana. Lali aku ora usah ngono. Berlebihan dari itu kamu ya falas sudiktum. Andai kan kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim, falas sudiktum. Kamu pasti bisa dibenarkan. Dan saya juga membenarkan. Misalnya kamu cerita, ini Nabi marahi carane ngudat-ngudat, malah sahabat Ansor diwarai carane ngudat-ngudat. Misalnya kamu bilang, "Hei Muhammad, kowe dhisik kere diusir wong Mekah, terus tak rumah aku." "Hei Muhammad, kowe dhisik melarat, terus tak sugihno aku." Sahabat muhajirin kowe dhisik ra ndek bojo tak kei bojoku. Mang dulu itu sahabat Ansor nak bojone papat, muhajirin kere-kere kan gak ndek bojo. Kowe milih bojoku tipe setengah tak pegate pak kowe itu sanggeng. Lho pancen iki kisah nyata. Dadi Kanjeng Nabi cerita, kowe iso wae ngudat-ngudat aku dhisik melarat mbok sugihno kowe. Aku dhisik diusir mbok tampung kowe. Justru dengan perilaku sosial kamu ini kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat. Mergo ngrumat Nabi, ngrumat sahabat muhajirin. Lah hebatem terus no, iki hebat iki jenenge. Hebatem terus. Wong-wong Mekah itu wong-wong desa. Arabi wong desa beduli. Dadi sowan aku kepingin untuk wedhus tak kek wedhus yo mulai. Yo unta tak kek unta yo mulai. Iwal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kowe ra yo seneng to, misale wong-wong mulai nggawa wedhus nggawa unta. Kowe bali nggawa aku. Aku ingin kok mulai bareng kowe. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku dhisik urip yo mbok rumat kowe. Aku bersumpah mati yo mbok rumat kowe. Terus sahabat Ansor gimpun kanjeng Nabi kula rido go mulai jenengan merasa go mulai wedhus. Lha niki hebat paham ya. Kula mulai jenengan ora go mulai napa? Wedhus. Tenang. Akhirnya kanjeng Nabi ketika Mekah sudah dikuasai pun tidak hidup di Mekah, tapi diboyong kanjeng Nabi, diboyong tiyang Ansor mulai malih teng Medina. Padahal secara teori politik, andikan saat itu Nabi hidup di Mekah tidak masalah karena sudah dibuka Mekah, paham ya? Sudah apa? Dibuka, sudah milik Rasulullah. Betapa hebatnya Nabi. Nganggep wedhus sepele, unta sepele. Dikekno wong-wong sing imane pas-pasan. Ternyata kanjeng Nabi berperilaku demikian yang melahirkan salah paham. Ternyata Nabi akan memberi hadiah yang lebih besar. Jadi orang Ansor dikasih sapa? Wes wong-wong desa njaluk wedhus unta tak kei ben mulang kepingine wedhus untuk wedhus mulang. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Akhirnya wong Ansor mulai malih beto Rasulullah. Sebab itu tidak ada khilaf antara sahabat untuk memutuskan bahwa Nabi itu disarekno di Medina. Karena Nabi sempat ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip mbek kowe mati ya bareng. Ya sudah, akhirnya Nabi hidup di Medina. Kila itu 18 bulan dari Fatu Mekah. Ya pasnya itu kalau Fatu Mekah tahun 8 berarti sekitar ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dari Fatu Mekah itu Nabi terus pulang lagi ke Medina sampai wafat di Medina. Nah ini yang harus jadi pelajaran. Sakoknya Nabi yang demikian, model alami ngeten. Sebetulnya melahirkan satu kearifan. Iku wong sing imane bener. Iku rasa dikai. Wis ben nek sing biasa sedekah mbek kiai rasa mbok wales mari kulino lama wong latihan ikhlas malah mbok latih tomak paham. Ben nek kelar ikhlas terus yo keben nek ora ben saleh dhewe, kehilangan duit malah rada ganjaran paham. Jadi Nabi ku pinter. Umpama sahabat Ansor pasiku kok dituruti terus Nabi sering ngasih sahabat Ansor. Iku malah batal ngamali sahabat Ansor. Mergo sangka dhisik ngamalin Nabi ikhlas, suwe-suwe bareng diprovokasi wong Mekah malah dadi ora napa Waktu gale cah dalem iki ae, buwe dino muasa. Iwak pitik enak-enak disugono tamu, padahal tamune kadang gendho-gendhone. Ngomong seneng kiai sing faktor materi.
dari santri-santri. Lah yo kene sing masak ra tutuk bagian tamu-tamu ra jelas. Bagian puluhan tahun dekne mondok ora tau mani Pak Pitik. Tamu arang-arang mangan iwak. Niku ge kata cah dalem sing gremeng ge. Lha iku nak mbok turuti yo dadi nara pokoke ya sakit ya. Mboten iki seni berkiai, seni napa? Berkiai sing ana sanate. Kula niku ngrasakno tenan. Dadi kiai nggih repot. Nak ora bales sing ngekeki sawane ora tahu sosial. Bales orang latih napa ya? Kan kula nak damali wong ya seneng ya ora seneng. Ya senenge sama manusia dikek dhuwit seneng. Ora seneng iku dadak repot. Pemene kula ora potongan seneng sugih dadi biasa mawon. Dan itu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah Rodina. Malah kula boten ngarah nampa untuk jenengan wis jenengan wis entuk napa? Ternyata betapa naiknya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus. Wong Nabi dibandingno napa? Lah Nabi yo pinter carane provokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai, tak kei untung. Kowe mati urip mbek aku. Kowe milih endi mulih nggawa aku apa nggawa wedhus? Wah, sabar. Kowe milih nggawa jenengan ya Rasulullah. Paham? Akhirnya sudah. Tapi yang perlu dicatat, ini juga ijtihad nubuwah. Ijtihad napa? Nubuwah. Dan ini kelompok-kelompok yang sok niru sunnah Nabi biar belajar dari saya. Itu sok nubuah itu juga kadang keliru. Kalau yang melakukan nubuah itu pancen Nabi tenan kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mah enggak ada masalah karena Nabi dengan kearifannya bisa menjelaskan jadi diterima. Tapi ternyata Abu Bakar enggak. Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah itu mikir, nak lomo model Nabi bar Baitul Mal bar, angger sing rai gedhek entuk akeh. Kira Sayyidina Abu Bakar menginventarisir kira-kira dicuatet. Di sing perlu untuk sumbangan itu dicuatet, terus dikirimi kok Baitul Mal, jaluk atau ora jaluk dikirimi. Jadi Abu Bakar kamane paksa ngantor, mbok kuwiring lemes ra dikeki, pokoke gak tercatat. Ora dikeki. Enggak, intinya Abu Bakar tidak seperti Rasulullah. Beliau memanage negara dengan sistem Baitul Mal, pakai inventarisir. Kalau Rukun kiri ring 1, Mustafa ring 2 misalnya. Paham ya? Matur setengah, itu harus catatan. Udah, itu disebut Diwanil Murtaziko. Buku catatan bagi rezeki. Nah, ini pakai disebut Diwanil Murtaziko. Ono catatan nih. Kiri ring 1, ring 2, ring yuk, catati. Nah, ring 1 kirimannya ora duwe beras jantung mergo kelaparan, Pak. Yo detail aturannya napa detail. Ya sudah begitu. Ketika ada orang yang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kenapa Anda tidak seperti Rasulullah? Iya, kanjeng Nabi. Keliru wae ana hikmah, mesti diprotes wong wae dadi apik. Nek aku diprotes puput. Malah dari Abu Bakar, gua nabiun. Dia itu nabi, dibimbing langit. Kalau saya tidak nabi, kudu dibimbing rasionalitas. Dan Abu Bakar, dia ini nabi, dibimbing langit. Jadi kamane ora umum lah, jadi umum wae wong dene napa? Coba orang-orang Ansor itu begitu susah payah membela Rasulullah, begitu berdarah-darah bela Rasulullah, tapi kacer era dikai. Dan melahirkan sedikit salah paham, itu saja salah paham yang terkendali karena terus dikonfirmasi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikonfirmasi malah jadu mahabbatan di Rasulullah, malah tambah senang dengan Nabi. Mergo Nabi badhe awake mbek wedhus, Nabi ya pinter. Badhe awake mbek napa? Ngomong untuk wedhus mulai. Lagi untuk aku milih ndi? Wah, milih jenengan ya Rasulullah. Akhire malah sapa? Belajar Abu Bakar. Aku tak keliru ngono, orang ngarep kok konfirmasi, kok bacok dari Abu Bakar. Lah iku cerita. Mane kaya kula wong alim, nak tak enake iku wong di ruang khusnudan. Kowe ngalim pat-patan pisoki lho. Nah, kula mboten nate salat qobliyah Jumat, tenang mboten nate. Enak wong alim terkenal itu penak. Orang itu punya ruang khusnudan, punya ruang napa? Kula sering ngomong ora ketunan, tenang. Kowe kiai pas-pasan lunga ora ketunan Jumatan nggo guri bar napa? Mula Jumatan mbek cilik-cilik wong tebus misen. Kowe ada kiai anyaran, ora itikaf kok ngarep. Jumatan awal kukut tenan napa? Citra pas-pasan mawon. Sehingga Abu Bakar tidak seperti Rasulullah dengan alasan ya dia itu nabi, semuanya dibimbing oleh langit dan dijaga oleh langit. Kalau saya ndak harus saya jaga dengan rasionalitas. Sehingga manajemen era Abu Bakar caranya takok, caranya sedekah dimanage ala Baitul Mal. Dan tidak ada sahabat yang protes, ya sudah Abu Bakar sebaiknya gitu. Dan padahal dia saat itu, beliau masih pakai gelar Khalifatul Rasulillah. Ya, Khalifatul pengganti Rasulullah. Bon, era Umar di istiadan erna. Khalifatul Rasulullah pengganti Rasulullah. Umar mikir.
Pengganti Rasulullah kok keren. Sawangane padha-padha nabi. Gentine nabi ra koyo nabi. Paham ya? Jadi Bakar Umar udah status melepok tapi ya ora pati melepok. Niat adab tapi tetap melepok. Jadi kok aku diundang Khalifatur Rasulillah. Sawangane gentine nabi ra mirip nabi. Undang wae ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nak gentine nabi kemuliaan. Cukup diundang ketuane wong momen. Nah, dia tetap menunjuk diundang ketua. Tapi itu lebih adab, lebih berperadaban. Itu gandengannya Khalifatur Rasul. Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap mau meletek ini. Mereka gelarnya Khalifatur apa? Pengganti Rasulullah. Kan artinya Khalifatur Rasulullah kan pengganti. Kan kemuliaan. Umar mikir, mantan preman kok Khalifatur apa? Rasulullah. Mantan Umar tahu preman tenan. Dia ini mau cukup diundang Amiril. Nah ini cerita-cerita. Kenapa Abu Bakar milih demikian? Suatu saat ketika dia di Bai'at jadi khalifah, dia pidato. Ini qatwul itu. Saya tahu apal teksnya ya. Ayuhan nas ini qatwul itu. Ya manusia saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tu bi khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tu wa Rasulullah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada ring, pada track Allah wa Rasulullah. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar wong Arab mesti guri langsung masuk. Ya Abu Bakar, nauki mana kabisat. Kalau kamu melenceng tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma. Mereka pertama khutbah itu uang muni ya Abu Bakar, kalau kamu melenceng nauki mana kabisat. Tak luruskan pakai apa? Jadi nenek mikir, wah Nabi lah disalahpahami wong cek khusnudan. Jadi, nah aku ya tipe pedang mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok model alami, bar napa? Buatan sampean betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai istihad. Era Umar juga pakai istihad. Era Umar lebih modern. Karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar bosan. Digaji apa? Negara. Lebih modern lagi Umar. Ya sudah. Nah, ketika Sayyidina Utsman, dia mengikuti kemodernannya Sayyidina Umar. Tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu yang krusial, yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ini sampai tak ceritani masalah istihad. Dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah saya pikir, saya istikharoi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Dan kalau tetap istikharah sholat hajat. Buatan kalau sak ngawur kula iki cara pangeran. Timbang khusuke sampean malah tak enak itu. Khusuk mau kepen bus warga, bayangane ngloni widadari gitu. Ya khusuk tapi mesum, paham nggih. Khusuk tapi nama mesum. Itu khusuk di sepuro pangeran pikiran bus warga. Bayangan untuk apa, Gen? Mesti ngloni napa? Widadari. Widadari niku 10. Wah, ngono ngono. Sewu paling ayu sing bojo ning donya. Dadi kritinge terus dirubah. Dari sapa bojo ning donya paling elek, sing elek tetep napa ya? Dari sapa teman sing elek dari dirubah dadi ayu mergo ning donya wis elek. Ya ora katut mlebu swarga ta ora. Paham ya? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril apa? Mukmin. Dan beliau melakukan ijtihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman niku sing sampai kenapa ada istilah Mushaf Utsmani. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Ya, ditinggal sinten? Rasulullah. Dan ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin juga presiden. Makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga. Jika Nabi dianggap memimpin sebuah negara. Itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar. Karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuah dia itu tidak Nabi. Rawan diluruskan pakai pedang. Nah Nabi yo orang memimpin negara ya alami ngoten wae. Ninggalan ketemu wong ya Rasulullah aku njuk serbanan mesti kayak gitu. Juga apa sholat kadang coba keluang cek. Ya Rasul sholat cek. Ulah nih berarti konsultasi hukum. Yo konsultasi. Ngalami tenan. Baru konsultasi ini rak barbar. Sampai misal wah Sayyidina Umar dikuruki terus pentonge. Perkara ne ora Nabi ra ngimam. Nabi ku alami. Napa? Alami. Kalau Nabi lagi khusyuk untuk sholat khusyuk. Krungu cah cilik nangis gitu cepet. Ditakok ya Rasul wingi salate tenang-tenang mawon. Saiki cepet. Mau pas sholat krungu cah bayi nangis. Nak menawa termasuk jamaah benang kesusu. Ngemiki anake. Jadi Nabi itu ya sudah begitu.
Jadi standar salate melanung eno salate ra karo-karuan go Nabi salate ngoten niku kadang pancen ana sejarah ya padang ngaku khusus sepet padang boten padang sedengan ya memang ada standar umumnya memang tepat ya sudah begitu. Arep bunyi salate suwi kok niki cepet aku ngucap nangis nak menawa ibuke melok napa jamaah. Mane ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusus. Ana wong ndakok unta ning alas. Biasane nak ape asar ape magrib dijupuk. Bareng makmum Abu Dzar salat asar barbar masyhur. Bariku matur kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula nu telat teko gara-gara Abu Dzar. Ngimami ngasar ora barbar. Padahal kula ape njupuk unta teng alas teng hutan." Engko jenenge ngomong tenan Abu Dzar diceluk. Abu Dzar, kowe mimpin Islam ben wong seneng Islam mau ben gedeng salat. Lah seperti kok gedeng. Lah nek salat teng kesuwen nak wong do gedeng. Mulane kiai eno terus salat cepet ku dalile hadis Abu Dzar. Lah tapi wong eno ku yo lucu, salate cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis nisan cepet ya cepet kabeh. Kene apa sebabe? Mergo nek salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wiridan suwi ndonga kadang urusan dhuwit penting. Mergo nek wiridan kok urusan kabul kadase. Iku suwi-suwi lah betah. Paham ya? Nek salat agak urusan kabul apa? Lalu kula termasuk ulama sing ora tau wiridan. Niku yo ana alasane. Tapi ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula berbakat salat salam tetep waktu ngangsul santri kula tetep wiridan. Kula nggih kapan-kapan nggih wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone. Ini mboten cepet separuh, paham ya? Mergo wiridan lebih meyakinkan itu tadi bisa astagfirullah kan njuk sepuro pangeran. Nek di sepuro terus mlebu warga. Terusane terus ngeloni napa? Paham tadi. Mun Abu Dzar, kowe iku tukang mitnah. Dawe Nabi persis ini. Afat tanun anta ya Abu Dzar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang tuh bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dzar kan karo ujug-ujug diamu kan wonten napa ya? Gara-gara kowe sholat suwi. Wong tukang angon-angon wis niat ra gelem sholat. Ke salate ketu. Wis. Bariku Abu Dzar sholat cepet. Lah riwayat cepet ini lho sing sampai ke telinga para imam. Paham ya? Ada terawih di kewayang. Jadi cepat ya orang sanate. Akhirnya dari kalau cerita, selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum adat dan dasar raroan, paham? Nah itu kalau tak kayak sanate, cepat ya orang apa? Orang sanate. Jadi saya melegitimasi secara ilmiahnya, apa? Itu matur nuwun sampean. Selama ini sampean cepat kan nuruti nafsu. Lah saya tak ilmu ini ben rapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, pulau cepat, buatan corona kepengen cepat, tapi biar mereka enjoy. Oh, sepengiran mengadil orang. Kita tahu ya rapati ngadil juga kok. Raimu ke dia pengen cepat. Paling jangan pengiran raimu ke dia kepengen apa? Cepat. Buatan ini ceritanya anak sana saja. Sholat cepat itu anak apa? Jadi Abu Dzar Al-Ghifari. Cepat ini juga tinggi terus Ibnu Abbas ini kalau cerita. Ibnu Abbas tak sholat itu cepat. Ya alasannya ini, ubadiru wasaisa setan. Aku nyelip pas latih setan. Juga mana setan lagi toto-toto godo. Sebenarnya Ibnu Abbas itu salah. Ya ada lama sih kurang ajar. Ibnu Abbas itu dia nggak sholat cepat. Alasannya benak setan lagi toto-toto godo. Sebenarnya dia wis bar. Berarti kadung itu wis bar. Paham ya? Jadi ubadiru wasaisat setan. Jadi kamane setan lagi toto-toto siap bekerja, dibeli berapa terus napa? Terampung. Ya, mazhab niku ya ono. Paham. Jelas ra krono ape jaga toko lho nggih. Bon, era Sayyidina Utsman, istihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini. Ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia. Jadi Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya. Teng daerah Eropa Timur, sebagian pun sebagian Soviet tak mangke. Ini pun zaman Umar. Terus kasus tajwid itu kan mentahkikkan huruf. Karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umairama wa hatuna walaika Rafika. Lah coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari Qaf tertulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh.
Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak alhamdulillah alkam. Padahal misalnya alkamdu itu maknanya kematian. Mergo kabeh kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lughatnya beda-beda lah, maksudnya logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon maca makhraj Arab Quraisy. Quran itu karena lughatnya Arab napa? Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan, Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Ben zaman roh istihadnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih buatnya. Jadi kalau orang arah jadi terkenal kayak top, itu tidak akan. Yang ngalim tetap kalau. Sampai mungkin top lah tapi orang ngalim. Yang top kaitannya populer, ngerti pidato terus sesuai dengan populer. Kalau wingi-wingi mulutan menjudang termasuk saking situ bodoh yang era-era waktu ngesuan. Pokoknya sing isi pengajian kedajen dengan dulu. Kalau niati yang dalam masuk jiran mentolo be pulau. Ya aku gak enak. Tapi yang mentolo ngatur ulama, ada aku orang mentolo. Pokoknya tetap orang. Pun adu-adu, aku orang ngongkon ada adu-adu. Aku orang ngongkon demi adu-adu. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku wis anggepe rapian ya. Tapi nak aku rapian kowe lho rapian gak ulama. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial sing gelem wis akeh tapi cara ora pas. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku rapi pidato job liane masih banyak paham. Lha walhasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Madinah. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Sing nate daerah persemakmuran Uni Soviet datang lagi ke Madinah. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla yaktalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan, ning masjid ya wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing guru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridé nulisé ora sing nganggo kaf, sitok kabeh ngadol guru. Aqroani saiki kada. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kaf, sitok nulis nganggo apa? Ha. Misalnya yang muridnya Mairama ya Rafika yang nganggo kas. Ya semoga sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Kudus nih, wong Brebes, wong Kulonan ngasih alhamdulillah. Sesuai gurunya mak kuat-kuatin ngamuk murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal Bapak beda. Dal saya dan dal Bapak. Nah, daerah Kulonan bawa ribet walau dolin nggak kuat, walau tolin tetap. Lo bayangkan itu kan fatal. Buat nanti ditulis tok. Wah akhirnya jotosan, kabeh ngutusno gurune paling bener, tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ya terus bagian Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil, coba Quran ditulis sepersis zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah. Ini paling di depannya Abdullah bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal. Itu orang-orang yang spesialis ngurus Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene napa balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini ditemukan tenggene Abu Hudzaimah Al-Ansori. Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman Katabatul Wahyi zaman sinten Rasulullah, sekretaris wahyu. Mun bertahun-tahun Utsman mengumpulkan. Sehingga beberapa cara sakniki provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Makanya Utsman itu paling gagal mimpin. Paling gagal napa? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wahidah. Ini ku umpama ora ana Utsman, wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab sucine beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf.
Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorof nahwunya, mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian saya belajarnya di sisa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khat Utsmani sampai Rosem Utsmani. Terus kitab noman kalau tuku, termasuk yang regane berjuta-juta nih kalau tuku. Tak pikir kalau ora bakat sugih wae. Wong ngumpul dhuwit anak kepin sugih. Lah kalau ngilo wis ra bakat napa? Sugih. Itu akhirnya Sayyidina Utsman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rosem napa Utsman. Umpama boten wonten bar, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados kula mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya ora apa-apa, misalnya gagal ya ora apa-apa, itu enggak ada problem. Masalah dunia mau. Iya itu pengaruh masalah napa tuh? Sing kula beto samu teng pangeran nek ikhlas kula lek ora pengaruh ya. Pangeran dirawat di Mustafa rawat di Ruhin kan ya ora wedi. Gusti Gus Pak neraka iki wis nate mulang kula, kowe melok-melok ngaku pangerane ya tetep ora ana gunane to. Sing ana gunane tetep ikhlas. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini. Itu dulu sahabat itu nggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh, itu tidak pas baca Quran. Bahkan sebagian orang itu saking kultus sama Sayyidina Utsman, beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejebratan dari Utsman pas dibanding. Makanya dulu merahkan ditandai merah karena ngenang darah sinten Utsman. Jadi dibunuh pas beliau neliti napa Quran. Pas gaya standar mushaf napa Utsman. Makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya Umar lah, Utsman lah kita punya mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang nulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya alhamdu ditulis alkamdu karena kiainya lalai late elek. Oleh maca alkam. Nah, misalnya kiai mus kiai pito lilate elek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ana huruf ngo barang. Lah nulis terus piye mau ana ain titik telu barang itu. Mergo nak alamin niku titik ora ana titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Wah, itu Al-Qur'an Rabbil alamin. Lah nanti nang arep ngono kiai-kiai daerah tertentu wis ngalim lah ngalamin. Wong pancen lah daerah napa enggak? Tiang Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, ain-ain gandri. Mergo wong kono muni ulama, ora muni ulama lho napa? Ngono wis gawan letane. Kiai-kiai daerah tertentu nggih tetep mawon muni ulama. Ngalamin niku. Paham. Ngan ngabi Hurairah radhiyallahu anhu ya semadal wis ngaji terkenal, tetep ngan ngabi cara kifat diamuk tenan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar, kan nulisnya al Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dikaf, engko alhamdu. Paham ya? Rabbil alamin ora aine dikai titik telu. Mergo dadi ngain Jawa, ngain napa? Lalu saya tidak omong terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, berdino nulis tentang perpustakaan gini, gua ambil Zaid bin Thabit, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang ngawal beliau. Yuk bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten. Tekono seksi loro zaman Nabi piye. Kadang sahabat lah yo, kadang yo lali jenenge wong itu urusan akeh. Akhirnya ditekano seksi loro. Jadi kalau ayat itu meragukan, apalan piye? Piye buat ngeten. Apalan piye ngeten. Golekno sing ana catatan niku hebate sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu, misalnya nyekteni Nabi pas sendirian, dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan, berarti seksinya dia saja kan? Kasus Abu Huzaimah Al-Ansori. Pas iku kanjeng Nabi mlaku-mlaku be aku, dadi paling apal aku nyatet aku. Dadi kadang Quran itu ora dicatet sahabat sing tukang sekretaris, tapi dicatet sahabat sing pas iku dari ada sinten? Rasul. Ya kadang sahabat ra kanggo niku ora papan atas. Tapi dene ngomong, "Fiya nazalat ngajak iku turune ning aku." Lha piye to kok? Wong perkarane kasusku. Perkarane jar kaya itu kali sahabat sing budhek iku misale ya iku kalau cerita sahabat itu ya manusa. Jadi dene bakul kurma. Bareng itu wong ayu.
Mbak sengutut lambung sakit. Bareng dijero diwakun. Napa? Dasar sahabat, hak bedik terlaksana. Tapi hak kesaliane dene mak piye wong bar ngambung. Kuwatir Kanjeng Nabi. Saleh kumat. Saleh napa? Wah, akhirnya Kanjeng Nabi opo kudu tikat ngambung wong ora pamit. Dosam loro yang ngambung ambek bodoni, napa? Sik ngenteni ayat turun, wae tetep jatah sanksi. Wah, ayat-ayat ngoten niku kan ora wonten bantah-bantah. Aku sing rodang perkara aku. Ngaku deh. Tetep roh aku di bangsa sahabat yang terkenal. Mergo kasusnya tentang makhluk dicelok Gus Mas. Yo pasti piye pasti cerita. Ayo sing ayat-ayat selingkuh bareng sahabat gede ora roh dong ora tau selingkuh. Mudik-mudik roh. Dek kaduse Dek. Ngaji Nabi bolak-balik lho dibantah sahabat. Makanya ngaji Nabi wong saleh. Ora bayangno to wong selingkuh bareng kan gak bayangno. Lah sahabat sing mantan preman yo sing nakal yo pirang. Sampeyan tak ceritani ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi napa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung dia. Nak nuduh dekne kena qadzaf. Nak qadzaf kan berarti dekne sing dipenjara to malah. Dituduki mbek Kanjeng Nabi. Ora nuduh dekne ra dhewe. Matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Mosok Kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal labar. Buatan ya Rasulullah. Wah, seksi papat itu kakean. Anggap mawon niku urusan wajib dirajam ngenteni seksi papat. Tapi urusan bojo kula tepono keputusan. Kula tetep ora gelem ngakoni nek iku anak kula. Lah Kanjeng Nabi pasti nganggo hukum standar piye wae. Yo ora kowe kudu istiarbati syahada wa illa sudah fi dzahri. Kowe kudu nekakno 4 seksi. Nek ora kene tetap mergo mlebu hadul kok. Buanta terus Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mosok urusan ngoten golek umpat pelabar bolak-balik berbeda apa? Akhirnya Quran turun, akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus itu disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diudangi sing wa qamisata anal atau wa alihi sampai sumpah anak wa wa alihi indana minat sadiqin dan sebagainya. Terus wa draw andalaza ba antasada arba'a syahadatin billah. Ya sudah begitu. Akhirnya ana sumpah li'an, bojone diudang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi seksi 4 digenteni sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawahi 4 kali. Jadi wawahi bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, model sumpah pocong, wal qamisata, annala anatawahi alaihi hingga naminal kadzibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbeda kembali. Nak panjen kula goro. Sing wedok disusahne wong akeh. Sing wedok maju, wedok. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali bahwa tujuan suami saya tidak benar. Baru yang kelima rawani sebetulnya. Yang kelima, kalau betul saat selingkuh bisa berbelit. Yang kelima, maju sebetulnya. Coba tadi cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh, surah kalau selingkuh. Maksudnya kalau paham ya? Jadi seksina yang gendong-gendong ini akhirnya jadi sahabat gendong ya penting, kenapa? Ngeling-ngeling. Jadi gendong tapi abadi itu terus dikenang Quran. Jadi ceritanya ada aturan li'an. Ya. Wa yadrawu anal azab antas syahada arba'a syahadatin billah. Itu gara-gara kasus ini. Jadi Kanjeng Nabi bantai. Jadi ya Kanjeng Nabi itu nyorot tenan. Jadi Nabi untuk bayaran kadang dibantai besok abatin. Begitu juga masalah Khawlah binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah, itu kalau orang sudah zihar, itu sama dengan tolak bain. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang wong nak ngelem bojone berlebihan kan, Dik, kowe aku karo kowe ku ayem adem. Kaya aku zaman awor ibuku. Jadi nyerupakno bojo mbek ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saiki bojo dadi haram dikeloni. Mergo mbok wis mbok padakno bojo, mesti disebut ning Islam zihar, napa? Lihat. Aus bin Somit itu bar teko kerja, roh bojone pas salat. Salat itu ora sujud, bareng roh bokonge tertarik. Ini cerita iki. Nak sahabat yo menungso. Terus kena sumpah.
Wah, menang yang pertama dah. Yang kedua, so kayak latihan kodok-kodok. Walhasil bareng tertarik dia ini dasar wong Arab karena terakuat mengendalikan diri. Langsung ngapain jok kelon. Bojone ra gelem lagi sholat. Engko emas. Bareng bojone tersinggung mantel terdidiar. Zaman itu niat bojone lah ya elek karena orang kalau sudah didiar sama dengan ditolak baik. Khaula bin Salabah mantan wong ayu. Tapi mantan saiki wis ayu. Makare matur kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya ini sudah dizihar sama suami saya namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Khurrimti alaihi, kamu enggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kanjeng Nabi ya ora pokoke khurrimti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wa faqati. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sigharan. Saya hafal teksnya. Wa inna li sibyatan sigharan. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do wa intomam tahum ilaiya jauh. Kalau anak-anak ini ikut suami saya meskipun kaya mesti terlantar. Ning dikon wong lanang ora pati ngurusi anak, gampang katut wedokan. Ning dikon wong lanang gampang katut napa? Wedokan. Mene wong Arab bojone pirang-pirang. Orang Indonesia mlebu wae gitu malah tak dilu fawakidatan. Itu dari keke Indonesia. Kan sisa ora sekedar wedi radil terus wedi ra kelar makani pangan goreng. Dari keke Indonesia yang ning Quran kan sekedar takut ndak adil saja kon bojo sih. Wong kiai Indonesia kenapa mesti sitok iku? Wedine ora adil to, ora kelar ngekeki mangan, ora kelar nyandangi dadi sitok tenan, dadi kuwatir to ora sekedar ora kok adil. Ya kuwatir ra ngekeki mangan barang. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok ora wedi adil barang, paham ya? Wedi ra kelar makani. Jadi kombinasi mun akumulasi. Wah, akhirnya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya pokoknya gue tetap haram dari kanjeng Nabi. Ketika dia protes lagi, ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi, ini ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasar tulah ubatni, weteng kula sing indah iki dekne sing ngrasakno. Pokoke ngomongnya jorok-jorok. Pokoknya segala yang madu saya sudah dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika madu saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta, jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak bain tolak napa? Selawase. Asku ilallah bakti wa husni. Saya mesti matur ning pangeran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Lha piye kanjeng Nabi kan dibanding pangeran tetep nomor loro to. Ya tadi cerita tenan. Lha sampean begitu lho. Mun kanjeng Nabi matur jenengan ora kelar, ora matur napa? Oke. Mun putira dene ning kamar. Ya Allah, asku ile sabati wa husni kula matur Gusti jenengan. Sepudi nabi diran kok mutus lagi. Coba tadi tenan ya tenan. Ampun walhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu nang wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani mujadalah. Ini sami. Kalau mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Kalau mujadalah itu proses dialeknya. Di Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Oh, Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wae. Nabi kan ngrungono wahyu. Mulane Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran yo ora isin. Ya tenang mawon nek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhirnya ana ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wa huwa yasma'u tahawurakuma. Inna wa sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allati waladus. Nah, akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu terus dicelok dengan Nabi. Aisyah kan dicelok. Ya aku untuk wahyu, boleh pangeran bela kuwe. Ada ayatnya qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawji. Allah sungguh mendengar wong wedok sing buantah kuwe. Buantah terus, Mas. Buantah bolak-balik wong gak Nabi pesan. Tenane ya Rasulullah kok buantah terus ini. Mana kiai dibantah tersinggung kiai goblok. Mau Nabi dibantah tenang mawon. Nabi bolak-balik dibantah sahabatnya bolak-balik tenang mawon. Jaga hiburan lho tenan. Mulane dari pangeran wa yasma'u tahawurakuma. Muhawarah dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialek yang seimbang. Wa yasma'u tahawurakuma. Allah ku ora perdebatan iku loro. Ya sudah akhirnya ana keputusan ora iso mat, dihar ora iso kaya tolak bain.
piye wae bojo dipadakno mbok ora bakal iso in ummahatuhum ilallahi waladna jenenge mbok sing lahirno jenenge bojo nggo kelon ora iso bojo sing fungsine nggo kelon padha mbok sing lahir ora iso pokoke dihar ora sida tolak selawat ya oleh kumpulne oleh cuma bayar kafarah wae tapi ora terus apa ora terus oleh gak mau cukup bayar napa kafar. Wah, akhirnya walhasil menang. Taulah ini menang. Mereka jadi nabi orang ngerti izin, mau orang ono wahyu, orang ono instruksi. Ya tenang lah nanti. Lah suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas melaku bawa PNB, wong presiden itu ning tinggal senengane mlaku. Dibiayai negara, dibiayai apa? Walhasil Umar mlaku goto. Dene ketemu kaulah titi salaf. Cindek nonton. Wis tuwek, wis untung zaman matur Nabi wis tuwek, meneh zaman Umar dadi napa? Khalifah. Wis malah entek kabeh untune jawane tuwek. Lah omongan nurindi untune entek. Tuwek. Umar dicekel khitamun naqati. Kendaline untuk dicekel. Wis ngomong ya Amirul Mukminin, ittaqillah wa dinasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis piye lho. Dirungokno ngene duwi lho. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh burubut samsi. Akhirnya pengawalnya mensomasi Umar. Ya Umar, atas maulia dila ajus deh. Mau sok tua ngomongane mbok rungokno nganti derek. Terus dari Umar, ya wong iki sing protes Kanjeng Nabi langit krungu. Ya hadhihi ajuzun allati sami Allah min fawqi sab'i samawat. Wong ing langit tapi itu ngrungokno omongane apa meneh Umar. Ya wong iki gara-gara dhekne nabi diamuk langit. Wah, terus sahabat, oh niki to sing mari surat Hudud silaturahmi dhuwur pat kabeh. Jare Sayyidina Umar, umpama rawat di wektu dhuwur entek, nek riwayat asar umpama aku rawat di wektu asar entek nganti sak kesele ndek. Mergo dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namung ngurus napa? Muslimat. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajmukan. Wong neng niklab yo seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi yo seneng nikmati duit akeh. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada bersumpah tentang pengiran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman ngadu bisa menakdir jadi kudu syukur. Wong ra saleh-saleh duwe akeh. Nikmati akeh. Bojone ayu menarik, sing saleh ora duwe dhuwit bojone pecek. Waduh. Dadi kula niku rumangsa duwe senjata wani iman mergo duwe syukur. Dan ijtihad saya pada Allah selalu sering suwanten pangeran matur salat hajat. Kula niku ulama sing amen cerita syukur. Ajane kula dadi problem akeh sebagai manusia tapi ora perlu tak critakno. Wis pokoke kula niku iya, dan bojo kula sering protes. Saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kula kumat atau apa kumat. Ya kula tak omong, Gus ora periksa. Paling banter jantung kumat itu mange mati. Mati biasa to wong mesti napa? Mati. Ya biasa mawon. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak napa? Syukur. Nah, saya melihat hidup sekarang dengan kemajmukan, apalagi orang-orang zalim itu banyak nikmati kehidupan ini. Wong Islam tuju wayahe wajadah halawatal iman, menemukan nikmatnya napa? Iman. Kalau ndak kita ini sudah habis. Coba misalnya orang-orang Islam sing tahu mondok utawa tahu wong soleh utawa ya memang soleh. Urip ning Malaysia ning Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe Cina. Disentak-sentaki mbek majikan non-mus. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ngalami beberapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Kalau cerita teman-teman bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non-muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngeter anak ini gereja. Dia tuh nangis. Gus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim, tugasnya goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum ini. Ya karena saya kiai syukur jamin. Sanggup bae kowe ora kerja kanggo Cina iku kanggo kerja kanggo adik. Piye wae duwekmu mbok wae telo adik sing hafal Al-Qur'an. Wis sanggup bae kowe ngerjakno kanggo adik titik. Kowe ora usah mikir macam-macam. Manyen takdir saiki ya sudah. Saya kula ngeter anake teng gereja, sanggup bae ngeter ning pondok wong duwe mbok ngirimno ning napa? Pondok. Terus takok anak-anak. Ya betul muga-muga nasib pemerang ngono terus tapi cara berpikir kayak aku ya wis gampang. Jika kita lebih mudah sama.
Saya ini pernah ya, ini tahadus gini Mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik atau dunyane muslim, anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istri sing mangane iku kok hasilem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono iku. Sehingga dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merasa buruh Cina, buruh anak dhewe, paham ya? Kados kula sebagai ulama kadang ngerasa ino. Gak ada kerja barang ning Yogyakarta, tapi ngeling anak bojo kula nggih. Sama seperti saya di sini ngaji diatur masa ngaji ning kene teko ning sampean kadang ngerasa ino kok nekani Mustofa misalnya. Ya kadang ngerasa ino tapi nek aku ngamalku ditampa kan mlebu swarga lha apa mikir Mustofa. Jadi saya sebenarnya egois. Gue juga loh, mas Naurene demi gue loh. Ya demi pangeran. Nah demi Mustafa kan ino, karena kastanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan gak ino, karena kastanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala luwih rasional. Nak ngamal demi Mustafa wong goblok. Kastanya rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan kastanya. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi uang malah rapak, dari ikhlas uang itu, ikhlas itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kata tertinggi. Manusia ora penting kok ngamal demi manusia, uang goblok. Paham? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan yang ngaji saya ini karena masuk di umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini, sekaligus pulau ini matur dengan Mas Romanto. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya tidak cukup. Tidak bareng sekarang juga. Mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, kalau namun minta Ki Fuad, supaya ngaji yang akad ini didata oleh Ki Fuad. Jadi didata kitab apa, terus tentang apa. Sehingga kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit nopo mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah dulu tiap dapat wahyu, itu apa disuruh nopo nu. Menangkan ruken wis ruwet keluargane mun ruwet paham. Jadi ben kepan kan ya ikhlas gede. Ora ono bayarane kan gak ikhlas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh Gus Bak tahu kasih bab syukur di kitab apa? Halaman berapa? Takok kepan, gue takok-takokan. Nek mentolo ya ora usah kei dhuwit, nek ora mentolo ya opahi, susah wae terserah sampean. Wong opahi ya ngamal. Nek pokoke terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah tentang pangeran sholat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi kiai? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra soleh. Kulo nu nak teng desa-desa kulo nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai-kiai kampung yang imam soleh itu banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya ora paru-paru. Ngoten nangis sowan kulo, studi Gus ngoten. Ya memang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur toh. Iso nyangoni apa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah sunmankun nabihi wajazah halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajazah halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktikkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam, mungkin dia ridho kodok dari pangeran. Kodok dari pangeran, satpam ya satpam. Jogo dunyane Cina Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi, kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti lho, kula niku boten nyatpami dunyane Cina. Kula jaga nyawane bojo kula. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kula. Dia bayangkan anak istrine guyon ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak iso tuku pentol baru kae dekne kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruwe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruwe anake timbang buruwe non-muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina kalau tak omongin ngono terus marah. Iki Gus, berarti kula ora ngetero anake Cina teng kene-kene to ora, sanggup bae ngetero adike mondok. Mungkin pun marah kula Gus. Ya soalnya sebenarnya keluarga anak takut. Nah, karena dia ngomong pengen nangis setelah gue ya, itu keluarga kan anak takut. Lah apa anak gue ora mungkin ra kuat ya. Sebab itu saya ngaji syukur, apalagi syukur itu wis enak untuk ganjaran kados kita. Wis enak untuk napa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak, saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak.
Di misalnya wonten tiang ini sing kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran ndadekno pondok jenengan. Kak, lah kan apa sirine apa? Lah nek kepen ora dadi malah ra syukur, malah kepengen ora dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu kepikiran nek digedhingi wong lu sumpek to ora. Aku pokoknya roh itu Quran be hadis. Dari Quran be hadis menurut saya itu makhluk ora penting. Nang ngono sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu tidak ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya dia tidak sama sekali. Wae kula njal be pangeran. Nah, kalau ngamal diminjinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas napa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi Rukin Mustafa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan. Sampai semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu wa taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir zat paling jelas. Mana kalau angker ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat bukan jelas. Mulanya Allah disifat az-zahir zat paling jelas. Lihat itu ora jelas. Nah ini juga ijtihad. Ini juga apa? Mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya. Cucu saya. Nah anak saya putune sampean ya ora ngara ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi kula cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya ndak. Lah sekarang tuh banyak aliran, sithik-sithik darane wong liya bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang khusnuzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk khusnuzon karena beliau Lalu ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir dari Abu Bakar, iya nak Kanjeng Nabi, pas kowe salah paham menengae, wis ngono dik diurus langit. Aku pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversial Gus Dur barang ya keliru, SBY ya keliru. SBY dikawal, nek ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawalnya akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Saman kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih kias ora oleh nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jami'. Ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farid pemisah tidak boleh kias. Kalau sampean mau saiki ngene kok Gus Bak ora tau wiridan. Gus Bak wong alim. Ning dindi ning pangeran. Aku ilang ngempet salat kok ora mbok terusno. Bar iku yo kedonyan meneh, paham nggih? Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Lah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya keekhasan nubuwah. Keekhasan apa? Nubuwah. Gini masa-masa Nabi disalahpahami itu udah jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba andikan itu terjadi pada Abu Bakar, mungkin tidak usah konfirmasi. Buacok wae napa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini qatwul itu wala tubuhirikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tuwah wa rasulah. Jika saya salah maka ingatkan terus. Ngomong guri ya semua. Ya Bapak Krena Uki manaka bisa. Pasti saya luruskan dengan tidak mengarap. Meriang Abu Bakar. Bang, itu terus kula suwun banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kula piyambak berpendapat. Ning zaman akhir sangune dadi wong muslim mukmin kudu syukur. Kudu enjoy nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya nak ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmat timbang sing dina iku. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses iso Ojo kok dadi wong mukmin ngene. Kowe enake dadi wong nakal amen dina wae kene nyorong ngempot terus. Lha iku sampean pangeran nulis hakim, soleh gento, ditulis guys. Soleh gento. Soleh mesum, dadi sampean wis ditulis. Soleh napa? Mesum. Mestine gak ngono. Ya Allah, jika wong sing dina ku nikmat go nikmate wong wedok, kula nggih nikmat, mergi bangga jenengan takdir gak. Nak tiang-tiang korupsi duwe akeh nikmat go duwe akeh, kula nggih seneng mergo ditakdir ora
Sehingga sebenarnya ditulis soleh waras. Napa? Ojo sampai kene kowe ora dino ditulis soleh mesum. Mergo cara berpikir mesum. Lha mboten tenan mboten kula mboten guyon. Lah kula nak dibilang tenan. Muga-muga ditulis soleh waras. Mana kok? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan semu. Lah kita wong soleh ora tau nikmati kesalehan. Padahal kalau lama dulu kayak Abdul Qadir kayak apa itu? Itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridane muni ngene. Ainal muluk biadillah. Enake apa dadi raja dadi presiden? Wong kok kawulane pangkat, aku kawulane Allah iku nikmat. Dekne janggal nak raja duwe nikmat. Raja duwe apa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Misale kados Ki Fuad ngene iki juga. Engko bar magrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, bos pokoke acarane enak makan-makan jare. Wong Arab pesenane mangan-mangan. Bareng bar magrib ini salat awabin. Bareng salat 2 rakaat ya Allah nikmatnya salat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sange syukure salat meneh ditambahi 2 rakaat. Padahal dene rencanane 2 rakaat kok nekani kancane. Akhirnya sholat meneh lali. Ya Allah, betapa besarnya hidayat engkau. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi meneh. Bareng wis bar asalamualaikum kangen ae. Ya Allah, dunya ora gak penting sedanten. Sing penting marani jenengan golek jenengan sholat meneh. Walhasil nganti bar. Wis-wis ketemu kancane. Dene dari rencana sholat 2 rakaat dadi 1000 rakaat. Wis-wis ketemu kancane. Kok jadi ana mbak aku ora teko. Mas opo iki? Aku lali sih. Lha kok iso lali piye? Wong biasa ndak mangan seneng. Terus cerita lho. Aku itu bar magrib salat awabin. Setiap 2 rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati, saya ingin nambah. Sehingga ya nganti lali dan saya tidak pernah ingat. Kowe ora usah darani, berarti nyolani janji. Ya ora mendene lali kok. Paham dene napa? Yo atuh gale ana kiai-kiai rapati seneng tamu bareng di hadis. Dari Kanjeng Nabi mangkana minum bile wajah malah paling krim defahu. Iya aku iki tamu tapi ra kowe. Sapa? Allah malah repot aku. Iya iki tamu tapi ra kowe sinten? Dan itu nyata. Abdul Qadir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal. Dia itu seorang wali ulama kalau nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya dari Abdul Qadir, jika kamu suudzon dengan saya, dengarkan nanti habis Isya. Siapa tamu saya? Abdul Qadir menwiridan. Itu yang dengarkan Assalamualaikum ya wali Allah. Abdul Qadir waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata di tamu tuh. Maksud aku kue tidak jelas. Jadi jangan kira kalau paling defahu makhluk Anda, paham ya? Kita kan ngertikan defahu kan kita kan. Saya mungkin tidak sebesar Abdul Qadir, tapi paling gak paham maksudnya, paham. Dan itu tak latih. Selain itu, wah boleh pertama di gorku kadun, mengaturku. Saya ketemu kulo pas ngaji, mau gitu, kira repot. Di bangku gue paling rempang, karena anak mesti jelas ini, ya tak ake, paham. Kulo ini merasa dosa, itu sebenarnya tidak karena itu, karena syariat. Kalau sampai kangen saya, sowan ke Rembang, itu berapa biayanya, Pak, waktunya. Jadi itu neror saya, kamu ada nak radio rumah, tak pantes. Sudah sampai kehilangan duit, ngintimidasi saya, begitu. Paham. Jadi kalau tidak tak timbali tapi rasa bertamu. Ya tidak, sing wis yo wis tapi coba lain. Iki jujur mawon. Lah nanti sarang nggak ngaji kula teng sarang. Ngoten niku nak ngaji ra bareng Gus. Gus kula mung kesuwan saged taruh bukan. Sangkem wis ketemu ning kene. Nek niku mawe anak bojoku. Nek kene wae niku mawemu. Utek digo sithik nggih kena otot. Nah, kalau saya jadi Jogja itu saya itu bahkan bilang sama istri saya. Haram kayak nggak tahu pas nih. Berarti semenjak saya kerja di Jogja sudah pernah dititip polisi saya. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga ganggu Pak. Lagi pula sampean koyo wong mapan. Nek aku bingung mikir keluargamu dengan. Paham, ya mertamu wisata selera wong mapan, paham. Kecuali kita kok wong mapan enggak ganggu apa lho. Nggih monggo nek sampean yakin napa? Mapan. Di koloni cerita, saya ini istikharah beberapa kali. Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur. Karena dengan kondisi kemajmukan kayak ini, dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang zalim, satu-satunya kefi yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur. Syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa.
Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya? Yazid. Kayak apa dendamnya seorang anak nuruti dendam? Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituh fadil jannah. Aku itu wis ning gone swarga, wis ning gone bustanil jannah. Aku saat iki pangeran. Aku mau kumpul makhluk ya. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik, dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati, hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus memimpin revolusi ngelawan sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi ingat-ingat gitu itu mari sakit, mari apa? Sakit. Saya juga mengalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kula niku manusia, sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Wis ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kei widadari, kei swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah-ibadah kula piyambak jenengan paringi hidayat. Nak kula bener mengke jenengan wales napa swarga. Kan asik kita punya dunia Nah dengan demikian saya berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abduwah kawulane Allah, ora kawulane majikan, ora kawulane duit, ora kawulane pekerja. Meninggal Fatih. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang sesuai kedengarannya, mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya alhamdu ditulis alkamdu karena kiainya lalai elek. Oleh moco alkam. Nah, misalnya kiai mus kiai pidol ilate elek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau barang. Lah nulis terus piye mau ana ain titik telu barang itu. Mergo nak alam ini ku titik ora ana titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Wah, itu Al-Qur'an Rabbil Alamin. Lah nanti nang arute ngono kiai-kiai daerah tertentu wis ngalim lah ngalamin. Mung pancen lah daerah napa enggak? Tiang Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, ain-ain gandri. Mergo wong nak muni ulama, ora muni ulama lha napa? Ngono wis gawan lesane. Kiai-kiai daerah tertentu nggih tetep mawon muni ulama. Ngalamin niku. Paham? Ngan ngabi Hurairah radhiyallahu anhu ya semadal wis ngaji terkenal, tetep ngan ngabi. Cara kifat diamuk tenan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar, kan nulisnya al bismillahirrahmanirrahim. Kak ada tiga, engko alhamdu, paham ya? Rabbil ngalamin apa aine dikai titik telu. Mergo dadi ngain Jawa, ngain apa? Lalu saya tidak omong terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan kok mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, berdino nulis dalam perpustakaan gini, gua ambil Zaid bin Thabit, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang awal beliau. Yuk bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten. Sekolah seksi loro zaman Nabi piye. Kadang sahabat lah yo kadang ya lali jenenge wong itu urusan akeh. Akhirnya ditekano seksi loro. Terus jadi kalau ayat itu meragukan apalan piye? Hebat ngeten. Apalan piye ngeten. Golekno sing ana catatan niku hebate sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu misalnya nyekteni Nabi pas sendirian. Dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan berarti seksinya dia saja kan. Kasus Abu Huzaimah Al-Ansari. Pas iku kanjeng Nabi mlaku-mlaku be aku, dadi paling apal aku nyatet aku. Dadi kadang Qur'ane ora dicatet sahabat sing tukang sekretaris, tapi dicatet sahabat sing pas iku dari sinten? Rasul. Ya kadang sahabat ra kanggo niku ora papan atas. Tapi dene ngomong, "Fiya nazalat ngajak iku turune ning aku." Lha piye to, Kok? Wong perkarane kasusku. Perkarane jarane itu kali sahabat ibu wedhek iku misale ya iku kalau cerita sahabat itu ya manusa. Jadi dia itu bakul kurma.
Bareng itu ku wong ayu. Mbak sengutut aku iki. Bareng dijero diwakun. Apa? Datang sahabat, hak bedik terlaksana. Tapi hak kesaliane dene mak piye wong bar ngabung. Kuwatir kan juga. Soleh kumat. Soleh apa? Wah, akhirnya kanjeng Nabi opo kok ditikat ngambung wong ora pamit. Dosa loro yang ngambung ambek bodoni, napa? Sek ngenteni ayat turun, wae tetep jatah sanksi. Lho ayat-ayat ngoten niku kan ora banter bantah-bantah. Aku sing rodang perkara aku. Ngaku deh lah. Tetep roh aku di bang sahabat yang terkenal. Mergo kasusnya tentang maksud dicelok Gus Mas. Yo pasti piye pasti cerita. Ayo sing ayat-ayat selingkuh bareng sahabat gede ora roh dong ora tau selingkuh. Mudik-mudik roh. Dek kaduse Dek. Ngaji Nabi bolak-balik dibantah sahabat. Makanya ngaji Nabi wong saleh. Ora bayangno to wong selingkuh bareng kan gak bayangno. Lah sahabat sing mantan preman yo sing nakal yo pirang. Sampeyan tak ceritane ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi napa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung dia. Nak nuduh dekne kena qadzaf. Nak qadzaf kan berarti dekne sing dipenjara to malah. Dituduki mbek Kanjeng Nabi. Ora nuduh dekne ra dhewe. Matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Mosok Kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal labar. Buatan ya Rasulullah. Wah, seksi papat tuh kakean. Anggap mawon niku urusan wajib dirajam ngenteni seksi papat. Tapi urusan bojo kula tepono keputusan. Kula tetep ora gelem ngakoni nek iku anak kula. Lah Kanjeng Nabi pasti nganggo hukum standar piye wae. Yo ora kowe iki arba'ati syuhada wa illa khudda fi dzurri. Kowe kudu nekakno 4 saksi. Nek ora kene tak mergo mlebu hadul kok. Buanta terus Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mosok urusan ngoten golek umpat Pak sabar bola-bola berbeda napa? Akhirnya Quran turun, akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus. Ini disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diundangi sing wa qamisata anal atau wa alihi sampai sumpah-sumpah anak wa wa alihi indana minat sadiqin dan sebagainya. Terus wa drawu andal azab antasyahada arba'a syahadatin billah. Ya sudah begitu. Akhirnya ada sumpah li'an. Bojone diundang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi saksi 4 digenteni sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawahi 4 kali. Jadi wawahi bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, model sumpah pocong, wal qamisata annala anatawahi alaihi hingga minal kadzibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbledek sama. Nak pancen kula go. Sing wedok disusahne wong akeh. Sing wedok maju, sing wedok. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali bahwa tujuan suami saya tidak benar. Baru yang kelima rawani sebetulnya. Yang kelima, kalau betul saat selingkuh bisa berbelit. Yang kelima, maju sebetulnya. Coba tadi cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh tukang kalau selingkuh. Maksudnya paham? Jadi seksina yang gendong-gendong ini akhirnya jadi sahabat gendong yang penting, kenapa? Ngeling-ngeling. Jadi gendong tapi abadi itu terus dikenang Quran. Jadi ceritanya ada aturan li'an. Ya. Wa yadrawan al-azab antas syahada arba'a syahadatin billah. Itu gara-gara kasus ini. Jadi kan Nabi bantai. Jadi ya kan Nabi itu nyorot tenan. Jadi Nabi untuk bayaran kadang dibantai besok abatin. Begitu juga masalah Khawlah binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah, itu kalau orang sudah zihar, itu sama dengan tolak bain. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang wong nak ngelem bojone berlebihan kan. Dik, kue lho, aku awar kue ku ayam adem. Kaya aku zaman awar ibuku. Jadi nyerupakno bojo mbek ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saiki bojo dadi haram dikeloni. Mergo mbok wis mbok padakno bojo, mesti disebut ning Islam zihar napa? Lihat. Aus bin Somit itu bar teko kerja, ora bojone patola.
Sholat itu kurang sujud, baru roh bokongnya tertarik. Ini cerita nih, nak sahabat yang menusuk. Rokin langsung paham. Paham menang yang pertama. Yang kedua, soalnya latihan kodok-kodar. Walhasil, bareng tertarik, dia ini dasar orang Arab. Karena terakuat mengendalikan diri. Langsung ngapain jok kelon. Bojone ra gelem lagi sholat. Engkau emas. Bareng bojone tersinggung, muangkel terdidiar. Zaman itu niat bojone lah ya elek. Karena orang kalau sudah didiar sama dengan ditolak baik. Khawlah bin Salabah mantan wong ayu. Tetapi mantan, saya itu serayu. Makanya matur kaji Nabi. Ya Rasulullah, saya ini sudah dizihar sama suami saya, namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Khurimti alaihi, kamu nggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kajian Nabi, ya Rasulullah, khurimti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wa faqati. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sighoron. Saya hafal teksnya. Wa inna li sibyatan sighoron. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do. Wa intomam tahum ilayya da'u. Kalau anak-anak ini ikut suami saya, meskipun kaya, mesti terlantar. Nanti kan orang lanang itu rapat ngurusi anak. Gampang katut wedoan. Nanti kan orang lanang itu gampang katut apa? Wedoan. Mana orang Arab, bujone pirang-pirang. Orang Indonesia mlebu wae gitu malah tak dilu fawakidatan. Itu dari keke Indonesia. Kan sisa ora sekedar wedi radel terus wedi ra kelar makani pangan goreng. Dari keke Indonesia yang ning Quran kan sekedar takut ndak adil saja kon bojo sih. Wong kiai Indonesia kena apa mesti sitok iku. Wedine ora adil tok, ora kelar ngekeki mangan, ora kelar nyandangi dadi sitok tenan, dadi kuwatir ora sekedar ora kok adil. Ya kuwatir ra ngekeki mangan barang. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok ora wedi adil barang, paham ya? Wedi ra kelar makani. Jadi kombinasi mun akumulasi. Wah akhirnya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ya pokoknya kita tetap haram dari Kanjeng Nabi. Ketika dia protes lagi. Ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi, ini ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasartu lahu batni, weteng kula sing indah iki dekne sing ngrasakno. Pokoke ngomongnya jorok-jorok. Pokoknya segala yang madu saya sudah dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika madu saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta. Jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak bain tolak napa? Selawase. Asku ilallah bakti wa husni. Saya mesti matur ning pangeran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Lha piye wae Kanjeng Nabi kan dibanding pangeran tetep nomor loro. Ya iki cerita tenan. Lha sampean begitu lho. Mun Kanjeng Nabi matur jenengan ora kelar, ora matur napa? Mun putira dene ning kamar. Ya Allah, asku ilaisa bakti wa husni. Kula matur Gusti jenengan. Sepudi nabi diran kok mutus lagi. Lewat dari tenan ya tenan. Ampun walhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu nang wong wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani mujadalah. Ini sami. Kalau mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Kalau mujadalah itu proses dialeknya. Di Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Oh, Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wae. Nabi kan ngono wahyu. Mulane Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran yo ora isin. Ya tenang mawon nek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhirnya ana ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wa huwa yasma'u tahawurakuma. Inna wa sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allati waladus. Nah, akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu terus dicelok dengan Nabi. Aisyah kan dicelok. Ya aku tak wahyu, jebule pangeran bela kuwe. Ada ayat qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawji. Allah sungguh mendengar wong wedok sing buantah kuwe. Buantah terus, Mas. Buantah bolak-balik wong Nabi pesan. Tenane ya Rasulullah kok buantah terus ini. Mana kiai dibantah tersinggung kiai goblok. Mau Nabi dibantah tenang. Nabi bolak-balik dibantah sahabatnya bolak-balik tenang mau. Jaga hiburan lho to.
Mulane dari pangeran wa yasma'u tahawurukuma. Muhawarah dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialek yang seimbang. Wa yasma'u tahawurukuma. Allah iku ora perdebatan iku loro. Ya sudah akhirnya ana keputusan ora iso mat dihar ora iso kaya tolak bain. Piye wae bojo dipadakno mbok ora bakal iso. In ummahatuhum ilallahi waladna. Jenenge mbok sing lahirno, jenenge bojo nggo kelon. Ora iso bojo sing fungsine nggo kelon padha mbok sing lahir. Ora iso, pokoke dihar ora sida tolak selawase. Oleh kumpulne oleh, cuma bayar kafarah wae tapi ora terus apa? Ora terus oleh gak, mau cukup bayar napa? Kafar. Wah, akhirnya walhasil menang, taulah ini menang. Mereka jadi nabi orang ngerti izin, mau orang wahyu, orang instruksi. Ya tenang lah nabi. Lah suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden, Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas melaku bawa PND, wong presiden itu ning tinggal senengane mlaku. Dibiayai negara, dibiayai apa? Walhasil Umar melaku goto. Dia ketemu kaulah disalahkan. Jindek nonton. Wis tuwa, wis untung zaman matur Nabi wis tuwa, meneh zaman Umar dadi napa? Khalifah. Wis malah entek kabeh untune jawane tuwa. Nah omongan rindi untune entek. Tuwa. Umar dicekel khitamun naqati. Kendaline untuk dicekel. Wis diomong ya Amirul Mukminin, ittaqillah wa dinasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis piye lho. Dirungokno ngene duwi lho. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh burubut samsi. Akhirnya pengawalnya mensomati Umar. Ya Umar, atas maulia dila ajus deh. Masuk om tua ngomong aneh bawa rumah orang nanti derek. Terus dari Umar, ya wong iki sing protes Kanjeng Nabi langit kerungut. Ya hadhihi ajudun allati sami Allah min fawqi sab'i samawat. Wong iki lho sing langit tapi itu wong ngrungokno omongane apa meneh Umar. Ya wong iki gara-gara dhekne nabi diamuk langit. Wah, terus sahabat, oh niki to sing mari surat Hudud silaturahmi dhuwur pat kabeh. Jare Sayyidina Umar, umpama rawat di wektu dhuwur entek, nek riwayat asar umpama aku rawat di wektu asar entek, tak rungokno nganti sak kesele ndek. Mergo badi dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namung ngurus napa? Musliman. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajmukan. Wong neng niklab yo seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi yo seneng nikmati duit akeh. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, saya bersumpah tentang pangeran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman ngadu bisa menakir jadi kudu syukur. Wong ra soleh-soleh duwe akeh. Nikmati akeh. Bojone ayu menarik, sing soleh ora duwe dhuwit, bojone becek. Waduh. Dadi kula niku rumangsa duwe senjata wali iman iki mergo duwe syukur. Dan ijtihad saya pada Allah kula sering suwanten pangeran matur salat hajat. Kula niku ulama sing amen cerita syukur. Ajane kula nggih problem akeh sebagai manusia tapi ora perlu tak critakno. Wis pokoke kula niku iya, dan bojo kula sering protes. Saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kula kumat atau apa kumat. Ya kula tak ngomong, Gus ora periksa. Paling banter jantung kumat itu mange mati. Mati biasa to wong mesti napa? Mati. Ya biasa mawon. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak napa? Syukur. Nah, saya melihat hidup sekarang dengan kemajmukan, apalagi orang-orang dolim itu banyak nikmati kehidupan ini. Wong Islam tuju wayahe wajadah halawatal iman, menemukan nikmatnya napa? Iman. Kalau tidak kita ini sudah habis. Coba misalnya orang-orang Islam sing tahu mondok utawa tahu wong soleh utawa ya memang soleh. Urip ning Malaysia ning Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe Cina. Disentak-sentaki mbek majikan non-mus. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ngalami beberapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Kayak kalau cerita teman ini bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non-muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngeter anak ini gereja. Dia tuh nangis. Gus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim, tugasnya goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum ini. Ya karena saya kiai syukur jamin. Sampai baik gue kurang kerja kanggo Cina, iku kanggo kerja kanggo adik. Dia wae duwe ilmu mbok wae telo adik sing hafal Al-Qur'an.
Disanggep bae kowe ngerjakno nganggo ADM titik. Kowe ora usah mikir macam-macam. Manyen takdir saiki ya sudah. Tapi kalau ngetero anake teng gereja, sanggep bae ngetero ning pondok, duwe mbok ngirimno ning napa? Pondok. Terus takok aneh-aneh. Ya mbek donga muga-muga nasib pemerang ngono terus, tapi cara berpikir kayak aku ya wis gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini Mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik atau dunyane muslim. Anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istriem sing mangane iku kok hadelem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono iku. Jika dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merasa buruh Cina, buruh anak dhewe, paham ya? Kados kula sebagai ulama kadang ngrasa ino. Dadak kerja barang ning Yogyakarta, tapi ngreling anak bojo kula nggih pun. Sama seperti saya di sini ngaji diatur masa ngaji ning kene teko ning sampean kadang ngrasa ino kok nekani Mustofa misalnya. Ya kadang ngrasa ino tapi nek aku ngamalku ditampa kan mlebu swarga lha apa bikin Mustofa. Jadi saya sebenarnya egois. Kowe juga lho Mas, aku rene demi kowe. Ya demi pangeran. Nah demi Mustofa kan ino, karena kastanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan gak ino, karena kastanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala luwih rasional. Nak ngamal demi Mustofa wong goblok. Kastanya rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan kastanya, makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi wong malah rapak, misalnya ikhlas wangi. So, ikhlas itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kasta tertinggi. Manusia ora penting kok ngamal demi manusia wong goblok. Paham? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan yang ngaji saya ini karena masuk di umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini sekaligus kula wingi matur teng Mas Romanto. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya tidak cukup. Tidak bareng sekarang. Jadi mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, kula namung minta Ki Fuad supaya ngaji yang ahad ini didata oleh Ki Fuad. Jadi didata kitab apa, terus tentang apa. Sehingga kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit nopo mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah dulu tiap dapat wahyu ya apa disuruh nopo nu. Menangkan rukin wis ruwet keluargane mun ruwet paham. Jadi ben Fuad kan ya ikhlas gede. Ora ono bayarane kan gak ikhlas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh Gus Bak tahu kasih bab syukur di kitab apa? Halaman berapa? Takok ke gue takok-takokan. Nek mentolo ya ora usah kei dhuwit, nek ora mentolo ya opahi, susah wae terserah sampean. Wong opahi ya ngamal. Ya pokoke terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah teng pangeran salat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi kiai? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra soleh. Pulau nu nak teng desa-desa, pulau nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai-kiai kampung yang imam soleh itu banyak anaknya yang katut ke Batam, ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya ora paru-paru. Ngoten nangis sowan kula, sepundi Gus ngoten. Ya memang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur toh. Iso nyangoni napa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah mangkun nabihi wajazah halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajazah halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktikkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam. Mungkin dia ridho kodok dari pangeran. Kodok dari pangeran, satpam ya satpam. Jogo dunyane Cina Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi, kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti lho, kula niku boten nyatpami donyane Cina. Kula jaga nyawane bojo kula. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kula. Dia bayangkan anak istrine guyon ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak iso tuku pentol baru kae dekne kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruhe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruhe anake timbang buruhe non-muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina kalau tak omongin ngono terus marah. Iki Gus, berarti kula ora ngetero anake Cina teng kene-kene to ora, sanggep bae ngedok. Mungkin pun marah kula Gus. Ya soalnya ben swarga ana takok. Nah, karena dia ngomong mek nangis setelah guyon itu swarga kan ana takok.
Lah apa nek kowe ora mungkin ra kuat ya. Sebab itu saya kasih syukur, apalagi syukur wis enak untuk ganjaran kados kita. Wis enak untuk napa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak. Saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya wonten tiang ini sing kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran ndadekno pondok jenengan. Kak, lah kan apa sirine apa? Lah nek kepen ora dadi malah ra syukur, malah kepengen ora dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu kepikiran nek digedhingi wong lu sumpek to ora. Aku pokoknya roh itu Quran be hadis. Dari Quran be hadis manusia itu makhluk ora penting. Nang ngono sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu tidak ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya dia tidak sama sekali. Wae kula njol be pangeran. Nah, kalau ngamal diminjinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas menapa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi Rukin Mustafa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan. Sampai semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu wa taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir zat paling jelas. Mana kalau angker ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat bukan jelas. Mulanya Allah disifat az-zahir zat paling jelas. Lihatnya kurang jelas. Nah ini juga ijtihad. Ini juga apa? Mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya. Cucu saya. Nah anak saya putune sampean ya ora ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi kula cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya tidak. Lah sekarang tuh banyak aliran, sidik-sidik darah wong yo bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang khusnuzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk khusnudon karena beliau Mulane ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir, dari Abu Bakar iya nak Kanjeng Nabi, pas kowe salah paham menengae, wis ngono dik diurus langit. Aku pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversial Gus Dur barang yo keliru, SBY yo keliru. SBY dikawal, nek ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawale akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Sampeyan kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih kias ora oleh nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jami'. Ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farid pemisah ndak boleh iya. Kalau sampean mau saiki ngiyai kok Gus Bak ora tau wiridan. Gus Bak wong alim ning dindi ning pangeran. Aku ilang pendak salat kok ora mbok terusno. Wong bariku yo kedonyan meneh, paham ya? Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Lah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya keekhasan nubuwah. Keekhasan apa? Nubuwah. Gini masa-masa Nabi disalahpahami itu udah jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba andikan itu terjadi pada Abu Bakar, mungkin tidak usah konfirmasi. Buat wae napa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini kotwul itu, alat tubuh khairikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastatok tuwah warasulah. Jika saya salah maka ingatkan terus. Ngongguri ya semua. Ya Bapak Kren Nauki manakah bisa? Pasti saya luruskan dengan ya mengarap. Meriang Abu Bakar. Bang, itu terus kulo suwun banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kulo piyambak berpendapat. Ini zaman akhir sangune dadi wong muslim mukmin kudu syukur. Kudu enjoy, nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Jadi sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya nek ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmat timbang sing dina iku. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses ras iso ojo kok dadi wong mukmin ngene. Oh enake dadi wong nakal amen dina wae kene nyorong ngempot terus. Lha iku sampean pangeran nulis hakim soleh gento, ditulis guys. Soleh gento.
soleh mesum. Jadi sebenarnya ditulis soleh napa? Mesum. Mestinya gak ngono. Ya Allah, jika wong sing dina ku nikmat go nikmate wong wedok, kula nggih nikmat, mergi bangga jenengan takdir gak. Nak tiang-tiang korupsi duwe akeh nikmat go duwe akeh, kula nggih seneng mergo ditakdir ora. Sehingga sebenarnya ditulis soleh waras. Napa? Ojo sampai kene wis ora dina ditulis soleh mesum, mergo cara berpikir mesum. Lha boten tenan boten guyon. Nah kula nak dibilang tenan. Muga-muga ditulis soleh waras. Mana kok? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan semu. Lah kita wong soleh ora tau nikmati kesalehan. Padahal kalau lama dulu kayak Abdul Qadir kayak apa itu? Itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridane muni ngene. Ainal muluk biadillah. Enake apa dadi raja dadi presiden. Wong kok kawulane pangkat, aku kawulane Allah iku nikmat. Dekne janggal nek raja duwe nikmat. Raja duwe apa? Malah nak cerita tentang si Fuad yang tadi juga. Engkau bar maghrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, bos pokoknya acarane enak makan-makan jadi. Wong Arab pesenane mangan-mangan. Bareng bar maghrib ini salat awabin. Bareng salat 2 rakaat ya Allah nikmatnya salat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sange syukure salat meneh ditambahi 2 rakaat. Padahal dene rencanane 2 rakaat kok nekani kancane. Akhirnya salat meneh lali. Ya Allah, betapa besarnya hidayat Engkau. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi meneh. Bareng wis bar asalamualaikum kangen ae. Ya Allah, dunya ora gak penting sedanten. Sing penting ku marani jenengan golek jenengan salat meneh. Walhasil ganti bar. Wis ketemu kancane. Dene dari rencana salat 2 rakaat dadi 1000 rakaat. Wis ketemu kancane. Ku jadi ana mbak aku ora teko. Masuk wae. Aku lali sih. Lah kok salat piye? Wong biasa ndak mangan seneng. Terus cerita lho. Aku itu bar maghrib salat awabin. Setiap 2 rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati, saya ingin nambah. Sehingga ya nganti lali dan saya tidak pernah ingat. Ora usah darani, berarti nyolani janji. Ya orang mudene lali kok. Paham bedane napa? Yo atuh gale ana kiai-kiai rapati seneng tamu bareng di hadis. Dari Kanjeng Nabi mangkana minu bile wajah malaikat palu krim defahu. Iya aku iki tamu tak kira kowe, sapa? Allah malah repot aku. Iya iki tamu tak kira kowe, sinten? Dan itu nyata, Abdul Qadir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal, dia itu seorang wali, ulama kok nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya di Habib Abdul Qadir, jika kamu seudon dengan saya, dengarkan nanti habis Isa, siapa tamu saya? Abdul Qadir menwiridan. Itu yang dengarkan dengar Assalamualaikum ya wali Allah. Abdul Qadir waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata di tamu tuh. Maksud aku kue tidak jelas. Jadi jangan kira kalau Pak Yukrim Devahu makhluk Anda, paham ya? Kita kan ngartikan Devahu kan kita kan. Saya mungkin tidak sebesar Abdul Qadir, tapi paling nggak paham maksudnya, paham. Dan itu tak latih. Selain itu, wah boleh pertama di gonku kaki pun mengaturku. Saya ketemu kalau pas ngaji mau gitu, kira repot. Di bangku gue paling rempang karena anak mesti jelas nih tak ake paham. Kalau nu merasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu karena syariat. Kalau sampai kangen saya sowan ke Rembang itu berapa biayanya Pak? Waktunya. Jadi itu neror saya. Kamu ada nak radio rumah tak pantes. Sudah sampean kehilangan duit ngintimidasi saya. Begitu. Paham. Jadi kalau tidak tak timbali tapi rasa bertamu. Ya tidak, sing wis yo wis tapi coba lain. Iki jujur apa? Lah santi-santi sarang nggak ngaji kula teng sarang. Ngoten niku nak ngaji ra marem Gus. Gus kula mung kesuwan saged taruh bukan. Sangkemu ketemu ning kene ana niku mawe anak bojoku. Ning kene wae amene mapamu. Utek juga sithik nggih kena otak. Benar kalau saya jadi Jogja itu saya itu bahkan bilang sama istri saya. Haram kayak nggak saya pas nih. Jadi semenjak saya kerja di Jogja sudah pernah titip polisi saya. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga ganggu Pak. Lagi pula sampean koyo wong mapan. Kowe bingung mikir keluargamu dengan. Paham, ya mertamu wisata selera wong mapan, paham. Kecuali kita kok wong mapan enggak ganggu apa loh. Nggih monggo nek sampean yakin napa? Mapan. Di koloni cerita, saya ini istikharah beberapa kali.
Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur. Karena dengan kondisi kemajmukan kayak ini, dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang zalim, satu-satunya kefi yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur. Syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya? Yazid. Kayak apa dendamnya seorang anak nuruti dendam. Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituh fadil jannah. Aku itu wis ning gone swarga, wis ning gone bustanil jannah. Aku asik mbek pangeran. Aku mau kumpul makhluk ya. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik, dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati napa hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus mimpin revolusi ngelawan sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi ingat-ingat gitu itu mari sakit. Mari napa? Saya juga mengalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kula niku menuju sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Wis ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kei widadari, kei swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah-ibadah kula piyambak jenengan paringi hidayat. Nak kula bener mengke jenengan wales napa swarga. Kan asik kita punya dunia sendiri. Nah dengan demikian saya berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abduwah kawulane Allah, ora kawulane majikan, ora kawulane duit, ora kawulane pekerja. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.